And hai, balik lagi di video Gali Rizky. Kali ini gue akan membahas tentang sejarah dan kisah misterius di balik terbakarnya Istana Megah Siak Sri Indrapura. Kebetulan gue sekarang lagi ada di kampung halaman gue yang berada di Riau, dan gue ingin membahas sejarah dan kisah dari kerajaan yang cukup besar di wilayah gue, yaitu Kerajaan Siak. Kerajaan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Menurut cerita yang beredar, Istana Siak pernah sengaja dibakar oleh seorang pewaris istana. Lah, kok bisa? Tonton sampai habis dan jangan skip-skip. Oke, let's go! Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Keci yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, putra Raja Johor, Sultan Mahmud Syah, dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon, nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di sekitar wilayah tersebut. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun, hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Setelah Raja Keci dewasa, pada tahun 1717, Raja Keci berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722, kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, ipar Raja Keci, yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah peperangan saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Keci mengundurkan diri ke Bintan. Namun, pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim. Baru pada tahun 1915, beliau dinobatkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin. Dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Sani atau Sultan Syarif Kasim II. Tambahan info bahwa Bandara Internasional Pekanbaru menggunakan nama Sultan Syarif Kasim II. Ya, itu doang. Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden atau sekitar 80 jutaan rupiah. Ya, pada masa itu 80 jutaan di tahun 1945 itu gede banget. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan meninggal di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua yaitu Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Syahabuddin. Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki bangunan Istana Megah. Konstruksi Istana Siak dibangun pada tahun 1889. Tepatnya di awal kepemimpinan Sultan Syarif Hasim sekitar 1889 hingga 1908. Sultan Syarif Kasim merupakan raja yang membawa Siak pada kemajuan, khususnya di bidang ekonomi. Jadi, apa penyebab Istana Siak terbakar? Istana Siak terbakar pada 8 Januari 2018. Ya, baru 4 tahun yang lalu. Penyebab terbakarnya Istana Siak itu terjadi karena ada seseorang yang membakar dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian Riau, pelaku mengaku sakit hati karena tidak boleh berdagang di kawasan istana. Soalnya beliau mengaku sebagai anggota pewaris istana dan beliau kecewa dengan pegawai istana yang tidak memperbolehkannya berdagang di halaman atau kawasan istana.
Jadi, sebenarnya menurut gua itu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nggak perlu sebrutal itu seharusnya. Ada cerita mistisnya juga loh. Setelah Istana Siak terbakar, ada seorang remaja berusia 16 tahun yang bernama Rani sempat berinteraksi dengan makhluk penghuni istana tersebut. Dari ceritanya, saat kejadian istana terbakar, dia merasakan aneh pada suhu tubuhnya yang tiba-tiba panas dingin. Dan ia pun pulang ke rumah karena merasa tidak enak badan. Sesampainya di rumah, dia merasa ada yang memanggilnya untuk kembali ke istana. Ditemani sang ayah, Rani pun kembali ke istana dan dia mencoba mengambil sebuah patung yang terbakar. Lalu Rani pun mencoba berinteraksi dengan penghuni patung tersebut. Dia membawa patung tersebut ke belakang sumur istana dan mencoba memandikan patung tersebut. Rani mengaku mendengar suara rintihan kesakitan dari patung tersebut. Menurut Rani, patung tersebut merasakan kesakitan karena luka bakar yang dialaminya. Ya lumayan serem sih kalau misalnya ada patung yang merasa kesakitan. Rani pun gak tahan mendengar rintihan patung tersebut. Sampai ya Rani ikut merasa sedih gitu karena kejadian kebakaran ini. Dari pendengaran Rani, penghuni istana lainnya yang gak bisa kita lihat atau gak kasat mata juga menangis dan sangat berduka atas peristiwa ini. Bahkan dari cerita Rani yang sempat menjadi perhatian orang banyak, pelaku percobaan pembakaran istana ini akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah diperbuatnya terhadap istana kerajaan Melayu Siak. Pelaku akan ketakutan dan akan mengalami gangguan jiwa sampai kematiannya menjemput, katanya. Ya, percaya atau enggak, dengan cerita gadis ini banyak mata atau banyak saksi mata yang menyaksikan Rani berdialog dengan makhluk gaib. Bahkan orang tua Rani mengaku kalau anaknya itu memang memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Ada juga beberapa mitos yang beredar di wilayah Riau ini. Ada sebuah lemari besi milik Kesultanan Siak Sri Indrapura yang tidak pernah bisa dibuka hingga saat ini. Lemari besi yang tidak bisa dibuka ini tersimpan secara terbuka di bagian belakang istana berwarna hitam dengan ukuran 1 x 2 x 1 meter dan berbobot sekitar 300 kg. Menurut sejarah, kepala rumah tangga istana bernama Wak Molan 1889 hingga 1945 adalah seorang kepercayaan Sultan Syarif Qasim II dan yang memegang kunci berangkas tersebut. Wak Molan tidak pernah menceritakan kepada siapapun, termasuk istri dan anak-anaknya, tentang apa isi berangkas tersebut. Ketika Wak Molan wafat, Sultan mengambil kunci itu lalu membuangnya ke Sungai Siak. Seperti yang kita tahu, Sungai Siak adalah sungai terdalam di Indonesia menurut ilmu geografi. Ya, kedalamannya sekitar 30 meteran pada masanya. Mungkin sekarang sudah mendangkal karena ada pendangkalan. Apaan sih? Sultan membuang kunci itu tanpa alasan yang jelas. Setelah itu Sultan pergi ke Jakarta karena Sultan Syarif pada saat itu diangkat sebagai penasehat Presiden Soekarno pada tahun 1945 hingga 1950-an. Ya, 1950. Cerita ini semakin seru di saat hipotesa mengapa Sultan membuang kunci berangkas ke sungai. Mungkin apa karena Sultan Syarif Qasim II tidak punya keturunan untuk mewarisi kesultanannya? Atau nggak tahu. Sebagai informasi sejarah aja bahwa Sultan Siak terakhir ini mempunyai 2 istri dan 2 selir. Namun dari keempat itu nggak memiliki keturunan. Cerita tentang lemari besi tersebut belum selesai karena sampai saat ini belum ada yang bisa membukanya. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Kesultanan dan pemerintahan Kabupaten Siak untuk membuka berangkas tersebut dengan mendatangkan ahli kunci dan orang pintar pun nggak ada hasilnya. Ada beberapa usaha yang telah dicoba untuk membuka berangkas tersebut. Yang pertama, membuat sayembara kepada siapa saja yang mampu membuka dan mengungkap rahasia di balik lemari besi tersebut. Sayembara itu udah ada sejak tahun 1950-an hingga saat ini. Yang kedua, didoakan. Ya, nggak berhasil. Yang ketiga, mendatangkan ahli kunci. Tetap gagal, mungkin kuncinya beda.
Yang keempat, mendatangkan orang pintar. Ya siapa tahu orang pintar itu bisa berpikir gimana caranya membuka brankas. Ya. Yang kelima, usaha ekstrim dengan dibor, dilas, dicongkel, tapi ya tetap nggak bisa dibuka, malah mata bornya yang patah. Yang keenam, mendatangkan dukun dari Banten. Ya kan dengar-dengar dukun dari Banten itu sakti-sakti ya. Ya siapa tahu bisa membukanya dengan cara mereka, tapi tetap gagal. Yang ketujuh, mendatangkan ahli dari Caltex, salah satu perusahaan minyak asing di Riau. Kenapa perusahaan minyak Caltex dipanggil? Perusahaan minyak Caltex ini memiliki saintis yang lebih maju atau lebih canggih gitu. Jadi siapa tahu saintisnya bisa membuka brankas tersebut. Yang kedelapan juga udah mencoba pakai scanner dari ITB, pernah dibawa dan nggak dapat memindai apa yang ada di dalamnya. Sedangkan scanner tersebut dicoba ke lantai dan bisa scan sampai 2 meter kedalaman. Tapi pas dicoba di brankas, nggak bisa, kayak hitam, nggak ada apa-apa gitu. Jadi hampir semua udah dicoba tapi tetap gagal. Sampai saat ini, bahkan detik ini masih menyisakan misteri. Lemari besi yang berada di Istana Sia tersebut belum juga bisa dibuka, dan apa isi dalamnya belum ada yang tahu sama sekali. Kalaupun diperbolehkan menggunakan alat peledak, mungkin akan dicoba, tapi karena dilarang jadi nggak bisa dicoba. Jadi gimana menurut kalian? Buat teman-teman yang dari Riau yang punya cerita-cerita tentang Kerajaan Siak, boleh komen di kolom komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga menambah sedikit wawasan sejarah tentang Kerajaan Melayu Islam yang ada di Riau. Like jika kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka nggak apa-apa. Share ke teman-teman kalian jika video ini menarik buat kalian bagikan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Bye-bye.